Hai, welcome to Diary Erina. Gelembung Ajaib Yuyun. Penulis Maya Lestari GF, ilustrator Darkest Flower. Kita mulai baca ceritanya yuk. Ada sebuah pesan nih dari si penulis. Kalau kita tidak memelihara lingkungan dari sekarang, anak cucu kita tidak akan bisa menikmati lingkungan yang bersih saat mereka besar nanti. Nah, untuk itu kita semua harus mulai menjaga lingkungan ya, mulai dari sekarang. And yeah, everyone is a change maker. Semua bisa jadi pembaharu. Pada cerita ini yang akan kalian baca merupakan kisah nyata dari para pembaharu Indonesia yang mempersembahkan hidupnya untuk memberi dampak positif bagi banyak orang. Changemaker, ya pembaharu. Ada siapa saja yang berani melihat masalah dan berani untuk bersama-sama orang lain menyelesaikan masalah tersebut. Semua orang dapat menjadi pembaharu, dari manapun asalnya, apapun keahliannya, dan berapapun usianya. Namun, setiap pembaharu juga harus memiliki empati akan kesusahan orang lain, siap berkolaborasi, sanggup melakukan perubahan, dan mampu menggerakkan orang lain untuk bersama-sama memimpin masyarakat menjadi lebih adil dan sejahtera. Kemampuan melakukan pembaharuan dapat dibina sejak kecil di rumah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil bersama anak-anak, termasuk membaca dan berdiskusi. Kemampuan menjadi pembaharu ini akan tumbuh dan berkembang sesuai minat anak. Kemampuan ini akan menjadi kekuatannya dalam menghadapi dunia yang berubah dengan amat cepat. Temukan beragam aktivitas seru, podcast, dan banyak hal lain untuk mengembangkan keterampilan pembaharu pada anak-anak dan keluarga di www.asoka.org/gaharu_keluarga. Selamat membaca dan bereksplorasi. Gelembung Ajaib Yuyun. Sejak kecil, Yuyun suka memperhatikan hal-hal unik di sekitarnya. Misalnya, Yuyun suka memperhatikan nenek melipat sampah plastik. Menurutnya, itu keren. Yuyun juga suka melihat nenek menaruh sampah sisa makanan dalam lubang di tanah. Kata nenek, sampah itu akan menjadi pupuk kompos. Yuyun suka menjelajahi ladang, sawah, dan hutan. Dia tidak hanya memperhatikan pepohonan, tetapi juga hal-hal kecil yang ajaib. Misalnya, Yuyun melihat gelembung-gelembung oksigen keluar dari pepohonan. Gelembung itu terbang, memberi kehidupan baru bagi seluruh makhluk di alam. Yuyun memeluk pohon-pohon itu dan berterima kasih. Yuyun suka mendaki tebing. Dari atas tebing, dia bisa melihat keajaiban yang lain. Hutan dan sungai indah terhampar membuat dadanya berdebar. Aku akan melakukan apa saja untuk menjaga ini semua, tekad Yuyun. Ups, ada apa dengan ekspresinya? Saat Yuyun dewasa, dia pindah ke Bali. Di sana, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sampah-sampah terlihat bertumpuk di hutan bakau. Yuyun
ingin tahu penyebabnya. Ternyata sampah itu berasal dari hotel-hotel. Para peternak babi membeli sampah sisa makanan itu untuk memberi makan babi. Lalu, sisa sampah plastiknya mereka buang di hutan bakau. Yuyun kemudian menemui para peternak babi. Pekerjaan memungut sampah itu berat, kata Yuyun. Bapak-bapak seharusnya dibayar oleh hotel, bukan malah memberi sampah itu. Lalu kami harus bagaimana? Tanya peternak babi. Saya punya rencana, ujar Yuyun. Wah, kira-kira siapa yang ditemui Yuyun? Yuyun lalu mengatur pertemuan dengan para manajer hotel. Dia meminta pihak hotel untuk mengelola sampah mereka sendiri. Namun, para manajer itu tidak mau. Mengapa kami harus membayar mahal untuk membuang sampah? Tanya seseorang. Cukup serahkan saja pada petani babi. Masalah selesai, kata yang lain. Rencana itu tidak berhasil. Apa yang harus Yuyun lakukan? Yuyun punya ide. Yuyun mengajak para manajer hotel untuk melihat tumpukan sampah mereka. Disinilah sampah kalian berakhir, kata Yuyun. Lihatlah anak-anak itu. Apa kalian mau sampah menjadi sumber penyakit bagi mereka? Para manajer itu terkejut dan merasa malu. Mereka kemudian setuju dengan rencana Yuyun. Setiap bulan mereka membayar para peternak babi untuk mengangkut sampah. Para peternak kemudian memilah sampah itu. Sisa makanan diberikan untuk ternak. Sampah plastik akan didaur ulang. Anak-anak bisa bermain dengan riang. Mereka seperti aku saat kecil. Bebas bermain di alam tanpa cemas dengan sampah. Dipikir Yuyun. Mereka seperti aku saat kecil. Bebas bermain di alam tanpa cemas dengan sampah. Pikir Yuyun dengan gembira. Yuyun kemudian mendirikan yayasan yang bergerak menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Atas perjuangannya pada tahun 2009, ia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk orang yang berjuang di bidang lingkungan hidup. Keren sekali ya Yuyun. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa cerita tersebut berasal dari kisah nyata, yaitu kisah dari Yuyun Ismawati. Ia sendiri merupakan aktivis lingkungan loh. Keren sekali bukan? Yuk selanjutnya giliranmu juga menjadi pembaharu lingkungan.